Kejar dia. Kalista berlari di tengah-tengah keramaian. Dia begitu panik ketika beberapa pria mengejarnya. Tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi. Orang-orang tampak sibuk sendiri tanpa memedulikan wanita itu. Napasnya terdengar terengah-engah dengan keringat yang membanjiri wajahnya. Wanita itu pun membelokkan arah larinya ke gang kecil yang diapit oleh dinding bangunan. Sesekali dia menoleh, memastikan apakah para pengejar itu masih mengejar atau sudah jauh. Namun rupanya semakin lama, mereka semakin mendekat. Entah karena para pengejar yang lebih cepat atau langkah Kalista yang mulai melemah. Tentu saja, hal tersebut membuatnya semakin panik. Tak sengaja dirinya menabrak seorang pria yang sedang berjalan berlawanan ke arah dia. Pria itu tampak memasang raut wajah kesal, sembari melihat Kalista yang kini berada di bawah. Dengan cepat Kalista berdiri dan menatap orang yang ditabraknya itu. "Maafkan aku," kata Kalista merasa bersalah. Saat dia hendak berlari lagi, pria tadi pun menarik tangan Kalista agar berhenti berlari. "Kau tampak kelelahan dan sepertinya sedang dikejar oleh seseorang. Siapa yang mengejarmu?" tanyanya ingin tahu. "Kau tak perlu ikut campur urusanku." Dengan cepat, wanita tersebut menepis tangan pria yang menggenggam tangannya dan segera melarikan diri. Lagi-lagi, pria tersebut tidak mau berhenti mengganggu. Dengan lancang, kedua tangannya memeluk tubuh Kalista dari belakang. Tentu saja Kalista dibuat terkejut oleh kelakuan kurang ajarnya. Dia pun memberontak serta memukuli tangan besar pria yang memeluknya itu. Alih-alih melepaskan, pria tadi menarik tubuh Kalista lalu menghadapkannya ke dinding. Kini tidak ada jarak di antara mereka. Pria itu juga mendekatkan tubuhnya dengan tubuh Kalista. "Lepaskan aku," teriaknya. "Aku tak akan melepaskanmu sampai kau bertanggung jawab. Kau sudah menabrak tubuh berhargaku," bisik pria itu sembari mendekatkan wajahnya ke leher Kalista. Hal ini membuat Kalista terdiam. Belum lagi, deru napas yang mendarat di lehernya terasa hangat. Kau, jauhkan mulutmu itu dari leherku," pekik Kalista saat merasakan lehernya mulai basah. Ya, pria itu menjilati leher Kalista tanpa mengatakan apapun. Agar Kalista tidak terus mengoceh, tangan besar pria itu pun menutup mulutnya. Kini Kalista hanya bisa berteriak dalam bekapan. Tangannya berusaha untuk melepaskan diri, tetapi pria yang mendekapnya dari belakang ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Tiba-tiba saja terdengar suara beberapa orang yang berlarian melewati dua orang ini. Salah satu dari mereka berhenti di dekat keduanya dan bertanya, "Hei kau, apakah kau melihat seorang wanita berambut panjang berlari kemari? Jangan ganggu aku dengan kekasihku. Lebih baik kau pergi sebelum aku membunuhmu," ancam pria itu. "Aku bertanya kepadamu, bodoh, jika kau tidak tahu, tak perlu berkata seperti itu," omelnya. Pria ini menoleh dan menatap tajam orang yang bertanya tadi. Melihat bagaimana tatapan mengerikan itu membuatnya memundurkan tubuh karena takut. "Jika kau tidak pergi, aku akan benar-benar mencabik tubuhmu itu dan memisahkannya dari tubuhmu yang lain. Kuberi waktu 3 detik. 1, 2. Dengan langkah cepat, orang-orang itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah dirasa cukup jauh, pria ini melepaskan genggamannya dan menjauhi tubuh Kalista. Tanpa berkata apapun, dia melangkah pergi. Tunggu dulu." Kalista menahannya sembari berdiri di depan pria itu. Kau sudah menyelamatkan aku. Biarkan aku membelikanmu makan siang. Aku merasa kalau aku berutang budi kepadamu," ucapnya kepada sang pria. "Aku tidak semiskin itu hingga mengharapkan makan siangku dibayar oleh orang lain. Bagaimana kalau aku meminta hal lainnya sebagai syarat utang budimu terlunasi?" Tawar pria itu membuat Kalista menyerah dan mengangguk. "Jadilah istriku." Sebuah pernikahan diadakan di area taman terbuka. Semua orang tampak duduk di kursi seraya, menunggu seseorang hadir di antara mereka. Di depan para tamu, seorang pria berdiri dengan gugup. Wajahnya terlihat tegang. Walau begitu, dirinya sangat bahagia. Sementara itu, Kalista terlihat cantik mengenakan gaun panjang berwarna putih. Cantikannya mampu membuat siapapun terpana melihatnya, termasuk seorang pria yang sedang berdiri di altar pernikahan. Dengan anggun, Kalista berjalan mendekati pria itu bersama sang ayah yang mendampingi dia. Sesampainya di altar pernikahan, kedua insan ini saling berhadapan satu sama lain dan melemparkan senyuman manis. Tak lama,
Janji pernikahan pun dilontarkan sampai mereka resmi menjadi sepasang suami dan istri. Tepuk tangan serta sorak-sorai terdengar riuh di taman ini. Senyuman bahagia pun terpancar dari semua orang yang hadir, termasuk Kalista dan pria yang sudah menjadi suaminya itu. Sorakan semakin meriah tatkala keduanya saling berciuman dengan mesra. Seusai berciuman, Kalista pun berbisik, "Aku mencintaimu, Fernando. Aku juga mencintaimu, Kalista. Terima kasih sudah bersedia menjadi istriku," balas Fernando Foligno. Kalista pun tersenyum senang. Fernando menarik istrinya ke dalam pelukan sembari membalas senyuman. "Vov!" Suara tembakan yang terdengar entah dari mana membuat semua orang panik, termasuk Kalista. Dia terkejut karena beberapa cairan berwarna merah pekat mengenai wajahnya bersamaan dengan terjatuhnya Fernando setelah mereka melepaskan pelukan. Kalista melihat ke bawah, dia langsung menjerit saat melihat bagaimana kondisi sang suami. "Fernando!" pekiknya. "Fernando, bangunlah, aku mohon." Kalista mencoba untuk mengguncangkan tubuh Fernando yang sudah dipenuhi darah di bagian dada. Pria itu tampak kesulitan bernapas. Dengan cepat, Kalista mencari arah penembakan. Namun dia tak melihat siapapun yang mencurigakan selain orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri. "Cak Kalista, carilah si pelaku itu. Balaskan dendamku," pinta Fernando dengan terbata-bata. "Jangan berbicara dulu, Fern. Ambulans akan datang, bertahanlah," mohon wanita itu. Alih-alih membalas, Fernando hanya menyunggingkan senyumnya. Perlahan tangan pria itu terangkat, berusaha untuk menyentuh pipi Kalista. Namun sayang, Fernando menghembuskan napas terakhir bersamaan dengan tangannya yang terjatuh. "Fernando!" teriak Kalista histeris sembari menangis. Dia tak menyangka pria yang baru saja menjadi suaminya itu sudah tiada. Tubuhnya terus diguncangkan, berharap Fernando hanya bergurau. Tidak lama kemudian, polisi dan para medis pun berdatangan. Mereka langsung menghampiri korban. Kalista dibawa ke kantor polisi serta para saksi lainnya untuk menjelaskan kronologi yang terjadi di taman tersebut. Setelah itu, barulah dia serta keluarga pun kembali ke rumah dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib. 2 minggu berlalu. Kalista hanya bisa mengurung diri. Dia tak melakukan apapun selain terpuruk setelah kepergian Fernando. Rasa tidak terima dan sakit hati masih membekas di hatinya. Apalagi dia menjadi kesal sendiri saat tahu si pelaku masih berkeliaran bebas di luar sana. Ditambah kepolisian masih menyelidiki dan belum mengalami kemajuan dalam menangani kasus tersebut. "Aku akan balas dendam, Fern. Aku sudah tidak tahan terus seperti ini." Seusai berkata begitu, Kalista bangkit dari rebahannya lalu bercermin. Tanpa berkata apapun, dia mulai mengubah dirinya dan berusaha bangkit dari keterpurukan. "Apu, Kalista Austerlitz-Zouch, akan melakukan balas dendam dan aku sendiri yang akan mencari tahu keberadaan si pelaku itu."